Ibu sekalian, mari kita dengarkan diseminasi atau penyampaian materi yang akan disampaikan oleh dua CGP kita, Pak Suntara dan Bu Luciana Octaviani. Tempat dan waktu kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa sepi ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua yang telah berkenan hadir pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pada program guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi hari ini saya dan Bu Lucy mohon izin pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala, Ibu Wakil Kepala dan kepada Bapak Ibu Guru semua untuk menyampaikan diseminasi terkait aksi nyata dan pemahaman konsep tentang modul 1.4 di program guru penggerak ini. Jadi di penilaiannya, mohon maaf, Bu Lucy saya sampaikan dulu sebentar. Di penilaian itu sesi berbagi berjalan tidak terburu-buru dalam durasi antara 60 sampai 120 menit, berarti minimal 60 menit. Nah, tapi nanti supaya tidak boring, tidak cukup, kita tanya jawab saja karena berkaitan dengan sudah pernah diseminasi dari CGP Angkatan 8, Angkatan 9, dan 10 sebelumnya, Ibu Susi dan Bapak Dian. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah memahami juga tentang materi di budaya positif ini. Nah, jadi intinya kita melakukan aksi nyata ini memaparkan apa yang sudah dilakukan dan pemahaman konsep di modul 1.4. Nah, yang pertama perkenalan sudah. Ini tadinya membuat PPT seperti ini untuk jika diseminasinya melalui daring atau webinar karena akan ada guru-guru dari sekolah lain. Nah, catat ada foto itu saran kami pilih sembunyi kan. Nah, yang kedua sebelum memulai diseminasi, mohon maaf mau diizin Pak. Yang pertama sebelum memulai, kalau di kelas ada kesepakatan kelas, kalau ada rapat ada kesepakatan rapat, terus kesepakatan. Nah, di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Di sini saya mau menggali dulu, bukan dari saya, bukan dari Bapak, mungkin, tapi dari semua peserta. Ini perlunya apa nih kalau kita di forum diseminasi mau seperti apa nanti kegiatannya? Yang pertama sudah ada contohnya, saling menghargai pendapat. Ada yang masukkan yang keduanya? Yang keduanya apa untuk kesepakatan kita hari ini? Kondusif. Kata-kata awal atau akhirnya kondusif pada saat kegiatan. Kondusif pada saat kegiatan. Kondusif Pada saat kegiatan. Nah, berarti tertib Bu. Tertib aja ya, bersikap tertib aja ya. Kalau tertib cenderung diem semua. Iya. Jadi gimana Pak? Jangan diem, oh ya kelihatan apa tuh? Kondusif tidak. Tuh, kondusif ya, udah kondusif. Ketika ada pertanyaan, aktif mau berpartisipasi gitu. Oh, aktif berpartisipasi. Iya. Iya. Kondusif lagi kondusif aktif lah. Jadi gimana? Aktif berpartisipasi. Tentang waktu berbicara ada tenggang waktunya berapa menit Oke, oh iya. Jadi dibatasi gitu. dibatasi Iya. batas waktu berbicara Batas waktu. Menyampaikan pendapat. ya maksudnya
Abdi nyarios. Iya. Nah, nggak memberikan apa pendapat atau segala macam itu ada durasi waktunya ditentukan berapa menit. Batas ada batas waktu yang berpendapat. Ya. Tapi Pak, kalau menurut Abi itu kan kalau kita dibatasi waktu ya, karena dalam menyampaikan sebuah pendapat itu tidak semuanya bisa lancar. Contoh seperti Abi habis gagap gitu. Bapak gimana? Jadi Andi gimana? Iya. Dia tidak melebar sama kemarin. Iya. Nah, berarti itu lebih cenderung ke ininya aja tuh. Oke. Iya, makanya ada batas waktu. Tanggapan sesuai tema. Atau sama yang berbagai masih Mau menanggapi itu salah. Oh, berarti Bagaimana sih? Tadi tanggapan maksudnya supaya tidak bertele-tele kan ya? Iya, tidak bertele-tele, Tanggapan terlalu lama. ada yang dimaksud jangan kemana-mana. Oh, iya. Kalaupun lama, tapi walaupun lama tapi Masuk di situ. iya nggak apa-apa. Terus pada itu Pada sebuah permasalahan. Ya, ada fokus aja. ada fokus. Belajar kami pada tema. Ini langsung fokus pada Ya, menurut permasalahan. belajar menurut salah jaga kawan. Perkawisnya malah yang makan komen. minum, boleh makan minum? Boleh lah. Boleh. Ya. Nggak tahu. Yang lain setuju nggak makan minum? Boleh makan minum? Diselingi makan minum 9, 10, 11. Ya. Ya, boleh selingi makan kan terus SD. Astagfirullah. Ras nanti Boleh izin keluar kalau ada misalkan apa ya. boleh izin. Izin keluar ruangan. Kalau pakai HP boleh nggak? Sepakati. Ini sampai berapa lama? Kalau 5 jam mah boleh. Kalau hanya 1 jam mah boleh nggak apa-apa, boleh nggak pakai HP juga 1 jam. Boleh kan? Apa yang bikin? Penggunaan gawai seperlunya. Seperlunya. Ya. Gawai. Gawa ya dia ya. Gawai. Cukup Udah cukup ya ya. kita. Bukan dulu, sepakati dulu kita sampai Silakan berapa lama? semuanya. Berapa lama Pak ngobrol? Ya. Kalau tadi yang rubriknya 60 menit, maksimalnya 120 menit. Hanya mungkin nanti setengah 2 berarti maksimal sampai setengah 3 saja ya. Di atas. Setelah termasuk sesi tanya jawab, Kalau tadi disatukan dengan pembukaan, ini sudah lebih dari 60 menit sebetulnya. Nanti kalau sampai setengah 3, makanya tadi kalau ada yang mau menyarankan sambil makan minum, izin keluar seperlunya, sangat diperbolehkan sekali supaya tidak jenuh, tidak terlalu stres dan sebagainya. Lanjut Ibu. Catatan rapat teman-teman. Nah, di modul 1.4 yang kami pelajari, Bapak Ibu, ada 6 konsep inti. Terkait budaya positif. Jadi 6 konsep inti ini ketika diolah, maka kesimpulannya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia. Jadi pemahaman tentang motivasi perilaku. Kemudian pemahaman tentang keyakinan sekolah atau kelas. Ini saya akan sampaikan poin 1 sampai 3 dan nanti akan dilanjutkan oleh Bu Lucy poin ke-4 tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian poin ke-5 tentang posisi kontrol restitusi. Agar gimana nyebutinnya ini harus hati-hati. Yang ke-6 konsep atau pendekatan segitiga restitusi.
atau konsep restitusi yang dipelajari di program guru penggerak. Meskipun pendekatan untuk pembelajaran dan penanganan masalah itu ada banyak, hanya mungkin hasil riset yang dijalankan oleh para pakar pendidikan, konsep restitusi ini lebih tepat. Meskipun nanti ada yang lebih tepat ketika ada kasus-kasus yang memerlukan pendekatan yang lain selain dari restitusi. Makanya kemarin di elaborasi pemahaman dibahas dulu ya dengan instruktur. Apakah setiap permasalahan harus memakai restitusi, sekretariat restitusi? Dan saya jawab tidak harus, karena ini hanya salah satu pendekatan. Segitiga restitusi itu hanya mungkin hasil riset dan hasil kesepakatan orang-orang pakar-pakar di Kemdikbud ini lebih bisa berhasil itu Bu restitusi ini. Selanjutnya Bu. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya Bu. Nah, barangkali ada yang mau menyampaikan dulu Bapak Ibu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang sudah memahami atau pernah membaca, silakan. Itu lulusan dulu penggerak boleh. Boleh dari Coba masih ingat. Bu Susi. Atau begini, yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin positif itu apa dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Barangkali ada yang mau menyampaikan? Boleh searching. Boleh, silakan. Diskusi dulu silakan. Saya kasih waktu 1 menit Pak. Diskusi dengan teman rekan sejawat satu kerja. dia beri waktu 1 menit. Sudah dapat. Searchingnya sudah dapat. Yang sudah dapat share di grup ya. searching semua setelah kita langsung ambil. Pendapat. Pak menggali pendapat dulu kan beda kan. Jadi Boleh searching udah. Saling menghormati antar Sering menghormati pendidik Saling menghormati antar atau dan pemimpin. pemimpin. Pendidik kewenangan Itu maksudnya ke disiplin positif. Disiplin positif. apa tadi yang pertamanya kata mulai? Saling menghormati. menghormati antara taat pada kesalahan dengan pendidik dengan pemimpin. Nah, ada lagi? Bentuk Boleh. disiplin positif. Melakukan sesuatu atau segala hal sesuai dengan SOP. nah itu dari Pak Awai, melakukan segala sesuatu atau segala hal sesuai dengan SOP. Aturan. Ada lagi disiplin positif. Tadi Kalau dari saya, membeda dia tinggal namanya. Ini mah insting aja. Sebenarnya dari disiplin. Wayang. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal bisa kita kebajikan sehari universal di sehari-hari. Gampang sih sebetulnya mah. Yang pertama tepat waktu masuk kelas. Yang kedua pada saat masuk kelas kita tanggung jawab terhadap profesi itu aja. Terima kasih kita semua. Hubungan dengan guru ya? Iya, Dan jadi murid ya? kadang gini, punten gitu, mah dia pengalaman Abi pribadi, mah Abi ngairap secara ngobrol dengan Mas Anies, kadang kita datang telat, punten bagian Abi telat gitunya, datang ke sekolah, sudah datang ke sekolah ada di kantor, nebeng heula, ngobrol heula, seperti Abi kan ngopi heula, ngarokok heula gitu. Kan itu udah memberikan contoh yang negatif untuk siswa-siswa sampai datang ke ruang guru. Pade, punten kayak Pade salah Pade. Pade, pelajaran Bapak kelas kenapa ya urut dan beres. Nah, itu otomatis kan udah menunjukkan nilai negatif, disiplin negatif ya Bu. Terus yang kedua, pada saat datang ke kelas, mood kita lagi bad mood. Kita kadang-kadang udah cepet aja satu buku, harus beres 2 jam, kan hebat. Nah, itu udah dari siswa itu udah ada penilaiannya negatif. Mungkin itu adalah Pak, ya lebih Siap. Sudah, cek. Sudah Pak? Ya, terima kasih untuk seluruh pendapatnya dari Bapak Ibu semua. Ya, kenapa digali dulu pendapatnya? Karena
Kalau kita mendengar kata disiplin positif, ya pasti arahnya ke sana, Bro. Karena tidak akan jauh kemana-mana. Ya, kalau mendengar kata disiplin, keaturan, kan tadi kata ibu, kata awal keaturan, hal-hal yang harus ditaati gitu. Tadi kalau menurut teori Diana Golson, ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi si anak itu nanti sadar sendiri untuk disiplin itu sadar sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang jadi pertanyaannya nanti apa saja nilai-nilai kebajikan itu yang kita ketahui dan nanti yang akan disepakati di kelas atau di sekolah kita. Lanjut dulu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tetap tadi sama dengan jawaban Bapak Ibu, arahnya tetap ke sana. Terus, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nanti ada di teori motivasi kan banyak yang 3 itu. Jadi lebih bagusnya nanti anak itu kita pun selaku pengajar juga yang tumbuh itu motivasi intrinsik. Jadi bukan berdasarkan orang melakukan gitu tes yang dihukum atau ingin dipuji, tapi lebih ke sadar diri intinya itu. Selanjutnya Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu nilai-nilai kebajikan, contohnya apa saja nilai-nilai kebajikan? Ya, mangga dari Bapak Ibu. Tadi sebetulnya sudah kesinggung tadi. Ada saling menghormati. Terus apa lagi nilai-nilai kebajikan? Tanggung jawab, kejujuran, rasa bersyukur, ya, bersyukur. Hah? Apa Bu? Ya sebanyak-banyaknya. Percaya diri. Bapak-bapak mandiri, terus keadilan, guru keadilan, toleransi, guru bahasa Indonesia, coba. Sportif, ya. Terus ada lagi nilai-nilai kebajikan, istiqomah, Sakinah, kerja kayak ini. Lanjut Bu, Nah, kalau kita kerucutkan di kurikulum Merdeka ini, nilai kebajikan yang dianut pada kurikulum Merdeka sudah tercakup di dalam 6 karakter atau dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Tuh, di sini dari 6 dimensi ini nanti ada sub elemen lagi kan? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sub elemennya nanti ada akhlak kepada alam, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada Tuhan. Tadi pertama ya, terus akhlak kepada alam, akhlak kepada rekan, ya sesama manusia, sesama makhluk hidup, alam. Nah itu. Tadi di awal judulnya kan menurut 6 institusi. Nah ini menurut Kemdikbud. Ini dari Ibu Primer Years Program. Ini nilai kebajikannya ini katanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan seterusnya. Istiqomah mungkin maksudnya ke komitmen diri. Ya, kalau istiqomah tadi kalau di 6 profil belajar Pancasila
Pancasila kalau menurut saya sudah mencakup ini Bu, sudah mencakup sebuah istiqomah, sudah masuk ke berakhlak. Selanjutnya Bu ini bisa diperbesar lagi Bu. Yang di pojok. Terus bukan ke sana, ke kiri. Panah atas bawah. Panah atas bawah ya itu. Yaitu. Nah, kalau menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF ya Bu, bahasa Inggrisnya gimana? Nah ini nilai kebajikan seperti ini: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau menurut seumur hidup ini dari jurnal Lifelong Guru Belajar kalau nggak salah. Nah, nilai kebajikannya ini keterampilan hidup dan petunjuk hidup bisa dibaca. Ya. Nah, kalau menurut Seven Essential Virtues, building moral intelligence. Nah, ini nilai kebajikannya ada 7: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kalau menurut The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan, ini ada banyak juga nilai-nilai kebajikan. Jadi di modul 1.4 kemarin saya baca 6 dari 6 nilai kebajikan dari 6 institusi. Hanya yang dipakai itu ke dari dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini sudah masuk ke poin kedua atau judul yang kedua dari budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, saya mau bertanya lagi Bapak Ibu, apa yang melandasi perilaku manusia untuk bergerak? Barangkali ada yang mau menjawab, 2 orang. Keinginan. Oh, ayo motivasi untuk memenuhi keinginan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan. Sama. Ada lagi ya? Mungkin untuk apa? Misalnya anak suka Ingin aja. suka mengambil makanan Memenuhi rasa ingin tahu, kata Ibu. Iya. Misalnya untuk apa? Kebutuhan apa? Apa psikologis Terpaksaan. Kebutuhan sini. Keterpaksaan bisa ya? kebutuhan Terpaksa kebutuhan. bahkan Ya, supaya kita bingung lagi, coba. Masih menurut Diana Gosser ya kalau nggak salah, 3 motivasi perilaku manusia. Meskipun ada teori-teori yang lain. Yang pertama, manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang tadi itu ya, yang nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ketika kita mau menjadi baik, berarti harus seperti apa? Berarti masuknya ke motivasi yang ketiga. Tapi kalau misalnya siswa kita melakukan diam di kelas itu karena takut dihukum, berarti masih masuknya ke yang pertama. Kemudian ada siswa kita yang belajar itu karena ingin ranking
ranking 1 berarti masuk ke nomor 2. Wah, Ya, kita lanjut saja. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid. Jadi intinya tujuan dari disiplin positif yang tadi adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada ya yang ketiga supaya muncul dari dirinya sendiri, tidak karena paksaan, tidak karena ingin diberi hadiah juga. Itu menurut teori ini. Nah, yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik, yang tadinya motivasi intrinsik jadi timbul dari diri sendiri. Selanjutnya bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Nanti di-share saja. Nah, baru saya mau bertanya lagi. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Bukan murid Anda, Pak Anda udah tanya ini. Murid-murid kita di sekolah. Nomor 1 sama nomor 2. Itu berarti mendasari perilaku murid-murid Andi di sekolah. Tidak satu. Jelaskan. Mana yang disebut Yang pertama sama yang kedua. Boleh ibu dulu, jelaskan. Menurut saya bukan lagi ya, motivasi ini. anak masih yang itu untuk biasanya mereka itu berbuat berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan contohnya, kamu harus bawa ini ya besok. Itu bukan kesadaran Pak, tapi mereka membawa itu biasanya kami ternyata dihukum dengan sanksi. Gitu. Terus kemudian mereka misalkan kalau pengen saya mau minum ranking 1 ya seperti tadi, karena mereka biasanya ranking tinggi mas pengen hadiah atau imbalan dari orang tuanya. Ya, terima kasih. Buat Ibu ini, tepuk tangan dulu. Ada lagi dari bapak-bapak saudara? Ya, boleh. Boleh? Oh, boleh. Saya nggak setuju sama Bu Lin ya. Kalau menurut saya yang paling banyak berarti harus 1, nggak boleh 2, 1 dan 2. Jadi kalau menurut saya yang paling banyak itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 tuh ada tapi nggak banyak. Soalnya sekarang banyak siswa yang nggak takut lagi sekarang mah. Di MTS sekarang udah nggak takut banyak. Jadi lebih banyak itu karena imbalan. Jadi kelihatannya itu kalau menurut saya. Soalnya sekarang kalau pertama itu karena alasannya siswa merasa terpaksa takut ya. Sekarang mah kadang-kadang dulu mah kan kita kalau nggak ngerti PR takut ya. Sekarang mah yang baru pakai. Ketinggalan. Oh iya. Jadi lebih banyaknya itu nomor 2 kalau menurut saya. Ya baik, terima kasih Bu Ali, Pak Haji sudah menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya. Berarti ketika kita sudah tahu motivasi murid-murid kita, berarti nanti akan ada langkah bagaimana cara mengatasinya. Dan bukan di forum ini mungkin lagi. Karena memang si tante kadang-kadang sudah tahu kendalanya apa, tapi bagaimana cara mengatasinya itu perlu proses yang banyak, perlu proses dan pemikiran, terus pergerakan juga, itu pergerakan gitu. Selanjutnya Bu, nah ini poin terakhir yang saya sampaikan tentang keyakinan sekolah dan kelas. Tidak lama yang saya sampaikan, biar nanti sesi tanya jawabnya lebih panjang. Untuk keyakinan sekolah atau kelas, silakan dilanjutkan Bu. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita menunjukkan dulu di kesepakatan kelas. Jadi harusnya di awal semester atau tahun ajaran baru itu, dan mungkin sudah wali kelas itu sudah menjalankan semua tentang keyakinan kelas, tapi bahasanya nih ada yang keyakinan, ada yang kesepakatan, ada yang peraturan. Apa bedanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas? Barangkali ada yang
Boleh Pak? Kalau saya menyimpulkan begini, termasuk betul atau tidak ya? Kayaknya ada dua pihak ya, yang satu yang punya kuasa, yang satu yang mengikuti ya. Kalau peraturan itu adalah aturan pernyataan sepihak dari yang berkuasa pada untuk yang dikuasakannya. Kalau yang kedua kesepakatan mungkin persentasenya boleh dikata 50-50. Kalau tadi kan 100% dari yang penguasa ya. Kalau keyakinan boleh nggak 100%-nya dari si yang pribadi Bapak. ya misalkan siswanya. Misalkan kalau peraturan itu 100% datang dari guru kenyataannya. Atau dari sekolah. Ya dari sekolah. Kalau apa kesepakatan itu 50-50 dari guru dan dari siswa saling menambah melengkapi. Kalau satu lagi keyakinan itu pure murni dari siswa, dia sudah muncul dari dirinya sendiri terkait dengan pernyataan-pernyataannya. Terima kasih. Bukan seperti itu, hanya yang dipelajari itu waktu terakhir kayak keyakinan kelas itu awalnya muncul dari peraturan-peraturan itu dulu peraturannya apa, mau katanya negatif atau ada yang negatif ada yang positif kan dulu semua. Misalkan peraturan tidak boleh bla bla bla, tidak boleh keluar masuk kelas dan seterusnya. Kemudian diubah jadi kata-kata yang positif gitu ya. Jadi harus Kata-katanya itu tidak ada kata tidaknya, tidak bolehnya. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti maksudnya nanti jadi kata positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Masuklah ke keyakinannya nanti jadi ke nilai kebersihan, menjaga kebersihan keyakinan kelasnya. Ketika sudah keyakinan kelas, berarti semuanya sudah paham bahwa kita itu selaku murid dan semua aparatur kekelasan di situ harus memenuhi keyakinan itu, termasuk guru yang masuk ke kelas, bahwa setiap masuk ke kelas itu harus menjaga kebersihan. Semuanya bisa ditempel, bisa peraturan ditempel, kesepakatan ditempel, keyakinan juga ditempel. Itu berarti alur dari pembuatan keyakinan itu bisa semua ditempel. Boleh kesepakatannya saja bisa juga. Atau kalau sudah tertanam bahwa menjaga kebersihan itu dalam diri siswa ya, tidak boleh buang sampah, harus membuang sampah pada tempatnya, terus merapikan kembali sarana-sarana tempatnya. Sudah tertanam itu tidak perlu ditempel peraturannya, sudah saja keyakinannya saja menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Tapi yang terjadi di kita ya belum sampai situ adanya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihannya ya, orang tulisan ada. ya sudah. Ya ada lagi dulu ya ke materi selanjutnya. Bu sepertinya Gimana? terus Nah, bukan ini data senyum lagi cukuplah ini asal cepat nanti jawabannya. Di sini ada dua gambar, boleh diawali dari Bapak Kepala atau dari Bapak Wakil. Ada dua gambar, silakan buat ke dalam bentuk kalimat dan nanti setelah kalimat yang dirangkai pertama yang membuat kalimat kedua dari kata yang terakhir diucapkan oleh yang merangkai kalimat pertama dengan gambar ini. Saya membuat kalimat berdasarkan bahasa Iya, berdasarkan dua gambar ini. Yang melanjutkan itu misalkan Bapak OKS, ya, berarti membuat kalimatnya dari kata terakhir Haji. Silakan. Walaupun cuaca hari ini panas seperti di pantai, tapi minum secangkir kopi panas nampaknya enak juga. Juga minum kopi pada pagi hari menyenangkan sekali.
sekali sekali minum kopi serasa di pantai. Pantai Pangandaran main kami kita langsung minum kopi. Jangan pantai Desember, jangan kopi lagi gitu. Oh ya, Pantai Pangandaran main kami bulan Desember. Oh, sampai Desember adalah bulan akhir dalam tahun ini. Panas sekali. Sekali. Sekali satu tahun kita pergi ke Pangandaran. Sekali setelah kita dibayar. Membuat saya harus berpikir untuk Jajan. menabung. Menabung bisnis bayar. Udah bayar sehat sekali ya. Menabunglah. Sebelum menabung gerakan itu. Menabunglah agar kamu bisa menikmatinya. Menikmati kopi di pinggir pantai. Pantai Pantai gitu, pantai memang indah, tapi lebih indah melihat kamu. Kamu paling Kamu merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling Bahagia saya, bahagia hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu semua. semuanya sangat hebat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih dari saya dan akan dilanjutkan oleh Bu untuk nanti selanjutnya. Aduh, udah deh oleh Pas menang. Bapak berapa menit, Bapak Ibu? Ini Bu, langsung. 15 menit lagi. Ya. Jadi pokoknya semangat ya. Menjalankan. Pas ice breaking. Terus habis itu tos ice cream 5 menit jadi 10 menit deh. Dikumpulkan kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi sudah dijelaskannya bahwa motivasi dasar perilaku manusia itu tadi ada 3 kan, penghargaan, imbalan, sama ada motivasi intrinsiknya ya. Jadi dari dalam dirinya ada kesadaran diri. Tapi ada juga didetailkan lagi, dijelaskan lagi kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku itu adalah di selain hal itu ya. Bisa disebutkan mungkin ada yang masih ingat? Sih? Oh tidak ingat. Kalian mungkin kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ada 5. Oh, Pak Haji ada 5. Apa saja Pak Haji? Ada banyak. Ada bertahan hidup. Terus apa lagi? Ayo. Kebutuhan finansial. Kebutuhan finansial. Bertahan hidup nggak itu kebutuhan finansial kira-kira? Masih masuk ya kebutuhan karena ke itu ya bertahan hidup. Oh, makan minum ya. Sampai 5 habis. Ya, ada lagi? Kebutuhan dasar manusia apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang.
aman. Tempat tinggal yang aman. Terus ada lagi Kebebasan. kebebasan. So, Penguasaan. jadi, ya, ada yang benar ya? Tadi benar kasih sayang bisa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau kita lihat ada murid kita yang melakukan masalah, ada dasarnya memenuhi kebutuhan dasar manusia, tapi mungkin caranya itu tidak efektif ya, bukan cara yang baik, misalnya untuk kebebasan atau kesenangan atau kasih sayang, yaitu butuh kasih sayang. Tadi, nah ini coba saya mau mengajukan pertanyaan. Ibu Kania, ada Ibu Puspa ya, tidak Puspakania. Guru kelas 8 sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Tommy. Beberapa anak telah mengumpulkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Kania, apa yang Anda lakukan? Dan kira-kira alasan Tommy melakukan hal itu apa? Boleh mengungkapkan pendapatnya. Kalau Anda seperti Ibu Kania akan melakukan hal apa pada Tommy? Dan kira-kira Tommy itu kenapa bisa berbuat seperti itu? Ya, ada yang mau berpendapat? Kalau sebagai penyanyi, khususnya mungkin ya. Ayo. Kalau sebagai bukannya mau melakukan apa? Kalau saya jadi ya, pada saat menghadapi ulang murid yang bernama Tommy, kerap kali dia meminta paksa bekal makan temannya. Mungkin saya untuk pertama kali mungkin diberi tapi tentunya tidak semua diberi dulu sedikit masing-masing temannya sampai kemudian kalau misalkan terus-terusan dia melakukan hal seperti itu, mungkin saya berikan pengertian kenapa Tommy cari dulu permasalahannya, kenapa dia suka meminta paksa ke temannya, apakah dia tidak membawanya atau dia merasa kekurangan. Temannya Forest kayaknya. Ya, seperti itu. Kira-kira alasan Tommy menurut ibu kenapa dia bisa melakukan hal itu? Saya sih bukan tahu. Oh, alasannya mungkin dia kenapa alasan Tommy melakukan itu? Mungkin Tommy tidak mau bekal. Karena Tommy tidak mau bekal dari rumahnya dan dia juga mau makan. Ya, jadi dia biarin teman saya selalu bawa sandwich aja ke temennya. Mungkin itu saja. Ya, jadi untuk khusus itu kalau sebagai pikirannya yang pertama dibeli dulu ya. Dibeli dari hasil dari temannya, dari Rewan, dari Tomayo. Terus dia diberi pengertian selanjutnya. Terus ada dari bapak-bapaknya mungkin mau memberikan pendapat. Bapak-bapaknya. Gini ya, teman-teman masuk kalau saya baca dari kasus seperti ini, sebetulnya ini kasusnya real ya. Real. Pernah ada, bahkan pernah, alhamdulillah saya pernah menangani kasus seperti ini, di mana ada saya sebagai guru atau di sini saya sebagai Ibu Kania Puspaida, sebagai wali kelas 8C. Nah ini saran yang pertama adalah saya mengenalkan dulu kepada siswa yang diminta oleh si Tommy ini, kami tolong kasih dulu sedikit rezeki karena yang namanya rezeki itu tidak habis. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau sudah beberapa kali, nah itu saya akan saya akan gali lagi informasi tadi yang betul kata Bu Susi. Saya akan kasih cross check apa yang terjadi bukan sekolah, bukan yang terjadi di diri Tommy, karena di sini Tommy dia mempunyai orang tua di rumah atau nggak ada orang tua pun ada penanggung jawab di rumah. Nah saya akan cross check ke rumah Tommy apa yang mendasari Tommy melakukan hal seperti itu. Apakah memang secara finansial dia ada kekurangan atau ada penyakit psikologis lainnya? Psikologis yang biasanya kalau di kayak kawannya kayak gitu kalau dalam bahasa psikologinya. Nah itu saya akan cross check, jadi udah kalau tadi betul kata Bu Susi. Terus yang terakhirnya apa?
Alasannya kira-kira kamu melakukan hal itu menurut Pak Andi sendiri? Nah, alasannya yang pernah saya tangani kayak itu adalah karena dia kebutuhan sangat mendasar paru. Bertahan hidup. Tadi bertahan hidup. Kalau orang lapar pasti selalu akan melakukan apapun yang dia di luar jangkauan dia. Mungkin itu pendapat dari saya. Assalamualaikum. Bersisi juga pernah mengalami kalau lapar dia kalau lapar bersisi. Memang saya ngajarin istri. Saya mengalami hal ya sih Pak. Jadi kamu itu Ketika saya lagi ngajar di kisah tahun Pak, itu anak biasa seperti kata Pak Adi, kata dia kurang. Ini mah orang yang orangnya pun besar, terus kurang orangnya tidak orangnya dijual. Kenapa nih kamu makan punya si Dinta? Hoyong, kita nyebut apa? Kita nyebut apa? Kita nyebut dia tidak punya, dia bilang hoyong. Jadi itu ya. Kalau bisa klepto itu. Ini diperhatikan. Iya. Kamu aja. Terus di watasan orang tua kita tapi orang itu gitu kan. Oh, kalau si anak itu kan karena membawa bekal banyak teh si Dinta itu. Oh, begitu. Ibu sedang melakukan tahu. Ini aturannya kepada tarikan sesuai dengan kemampuan saya. Ya, teman-teman bagus sih. Sesuai maupun Pak Andi itu sepakat bahwa kita tidak langsung menjudge anak ya, tidak langsung memberikan hukuman kalau anak itu melakukan hal yang bermasalah atau hal yang negatif, tapi dicari dulu ya akar permasalahannya. Baik, di sini alasan Tommy yang pertama bisa saja ya, ada beberapa alasan mungkin ada observasi bahwa dia tidak mau bekal makan siang sehingga dia melakukan itu karena lapar, jadi kebutuhan hidup tadi. Terus selanjutnya alasan yang kedua ada juga dia bisa saja seperti itu ya, seperti kasus Susi tadi, dia itu bukan tidak mampu secara finansial, tetapi dia itu memang caper ya, cari perhatian ya. Jadi ingin temannya itu memperhatikan dia. Jadi dia membuat masalah supaya diperhatikan ya. Ada yang seperti itu? Mungkin ada ya. Di kita juga ada yang suka buat masalah karena ingin diperhatikan. Enggak, kemudian ya ada kemudian. Mungkin ada kita yang buat masalah dulu karena ingin. Ada di kelas saya di kelas 8. Siapa? Siapa di kasusnya? Siapa? Alasannya gitu, dia masuk sekolah, dia ikut apel, terus dia pulang. Alasannya dia setiap pagi seperti itu ditanyakan. Alasannya kenapa setelah apel kamu pulang? Itu izin dulu. Tiba-tiba ada di kelas gitu ya. Dia bilang saya juga setiap kenapa BAB-nya tidak tadi pagi gitu ya, Pak? Kamu tidur atau nanti aja waktu di sekolah aja gitu kita air gitu buat ke toilet ya. Dia bilang, Bu, saya nggak bisa makan pagi. Kalau saya makan pagi, kalau saya makan saya sampai di sekolah udah harus pulang lagi karena harus BAB ya. Terus gimana tuh biar kamu masuk sekolah nanti tidak pulang lagi? Ya udah Bu, saya nggak sarapan, kan jadi masalah Pak. Sarapan takutnya jadi penyakit. Kumaha tuh kalau kamu sarapan nanti nggak BAB. Jadi kita saya akan usahakan gitu, tapi apa gitu. Oh, berarti masih belum ada solusinya ya. Dan kemarin juga ada pas upacara kenapa orang yang sakit nggak situ aja ya, betul nggak? Kemarin ada siswi ya, dia itu sepertinya selalu sakit pas upacara, tapi pas kita kasih perhatian dia malah semakin sakit, tapi pas kita cuek dia sibuk sendiri. Berarti mungkin dia butuh kasih sayang dan perhatian ya. Bukan karena itu mah mau diperhatikan dulu, kemudian diperhatikan. Ya, jadi dia ketika pas kita memperhatikan dia ingin merasa terus gitu diperhatikan gitu. Ya betul. Dan alasan Tommy yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan berpikirannya. Jadi dia itu paksa supaya dia itu disegani oleh temannya, supaya dia dapat kekuasaan, dapat
menindas orang lain gitu ya. Mungkin Gimana sih? selain makanan, sebetulnya saya juga udah Iya. terus tapi kami. Iya. Jadi dia tuh setiap apapun itu juga merasa dalam diri karena nyerah. Jadi nyuruh temennya. Saya tuh tahu oh dia tuh kenapa dipanggil bos. Oh bos, Ya dari kata bos sebenarnya. di sini juga ada. Jadi semua nulis, latihan, tugas apa-apa dikerjain sama temennya. Temennya tuh jadi satu yang ngerjain jadi banyak. Sama dia. Jadi kalau cepat, kerjakan orang, dek ini nanti besok kamu yang ini. Dan mereka selalu nurut karena ya dia udah untuk ulangnya jadi bosnya lah. Oh iya. Jadi kekuasaan itu ya, jadi dia itu ingin berkuasa ya dalam aturan seperti itu. Jadi kalau tahu dasar perilaku manusia, jadi kita bisa tahu alasannya dan nanti solusinya seperti apa. Yang kedua, bisa saja dia itu kan bosan katanya, bosan dimasakin itu aja ini baik ke ibu minum atau mie di sangguan ya sering di sekolah kita itu bukan kan udah bingung yang makan kan ada untuk bertahan hidup betul kan alasan yang kelima ya karena Islam katanya dia itu senang kalau misalnya temennya di sini adalah sedikit kita itu suka ada yang mungkin itu memang senang membuat orang itu nangis misalnya dia nangis itu kalau melihat dia itu tersiksa gitu. Ada juga ya yang seperti itu ya kita suka lihat ada dia siswa yang melempari batu atau melempari apa ke teman korbannya itu dia kalau kita ya terus lanjut nah ini adalah posisi kompromis Pizza yang beres. jadi ada 5 posisi kontroversi. Jadi guru itu umumnya mengontrol siswa itu bisa sebagai penghulu, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah saya mau tanya satu-satu dulu ya. Menurut ibu bapak yang sering ibu bapak lakukan dalam mengontrol siswa, mengontrol tindakan siswa itu biasanya sebagai apa guru? Coba boleh sebagai apa? Kalau saya insya Allah ya kalau nggak insya Allah guru hukum tidak, guru buat masalah merasa bersalah tidak, guru sebagai teman bisa, kemudian guru sebagai pemantau juga, kemudian kadang-kadang juga guru sebagai manajer. Oh, jadi guru itu sebagai teman, pemantau, dan manajer ya di antara itu. Kalau Susi yang lebih dominan yang sering dilakukan sebagai pemantau terlihat atau terlihat seperti netizen ya pemantau. Tadi Kalau untuk saya, ya tadi biasanya saya itu dari nomor 3 dulu ya, teman dulu, karena siswa itu lebih cenderung kalau sekarang itu cenderung apa ya dewasa lebih cepat, kayak di cepat asakna. Dari teman, saya langsung ngajung nih, podcast ke nomor 5 sebagai manajer. Dari teman ke manajer, saya manajemen apa dia yang pikirkan psikologisnya. Setelah itu kita pantau hasilnya gampang. Jadi bapak itu pertama pendekatan sebagai teman dulu ya Sebagai teman, si anak itu. sebagai teman, karena kita akan apa sih untuk menggali apa sih akar masalahnya, plus minusnya dari siswa. Setelah kita dapatkan, otomatis kita sebagai manajemen psikologisnya dia, sebagai manajernya. Dari manajer ini kita pantau hasilnya. Jadi apakah yang saya sampaikan itu berhasil atau enggak? Berarti teman, manajer, lalu sebagai pemantau. Ini ya. Ketika menindak atau ketika ada permasalahan di siswa, kita menanggapi atau memberi konsekuensi kemudian itu biasanya sebagai teman, sebagai penghukum atau sebagai pengurus bersama teman membantu atau manajer. Ketika mengatasi permasalahan yang ada di bawah, mengatasi masalahnya, belum mengatasi masalahnya. Kalau mengatasi masalah itu
itu saya lebih senang sebagai teman. Oh, sebagai teman nih. Iya, sebagai teman. Karena kalau dengan sebagai teman kita meskipun tahu sesuai dengan guru, Iya. tapi kalau udah kita petik, kita ada pematihnya, itu akan semuanya akan keluar. Kalau dalam guru BPPK itu semua masalah itu dari rumah, dari jalan, dari sekolah itu akan semua akan keluar. Oh, jadi sebagai teman ya. Kalau Pak Ade setuju dengan tadi kalau sebagai teman sama. Best friend murid ya. Pak Dina itu bagaimana sebagai apa? Teman juga. Umi boleh melengkapi pendapatnya jika menghadapi masalah. Biasanya Umi memposisikan sebagai apa kepada murid? Kalau saya penghukum, kayaknya bukan di penghukum. Ya, itu sekali Umi melembut di penghukum. Saya sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke biasanya kalau saya nanya anak yang bermasalah, Iya ya. pasti ditanyanya tidak langsung ke Permasalahannya. misalnya kesalahannya dikorek dari dipancing dari latar belakang keluarga. Iya. Mungkin bisa masuknya ke nomor 5 mungkin. Itu manajer ya. Kalau Bu Maya mungkin singkat saja ke sebagai apa kalau tidak begitu depan, jadi bukan sebagai teman ya, biasanya sebagai apa kalau Bu Maya menghadapi anak yang bermasalah? Mantap. Oh, sampai seperti itu. Oh, kalau dekat yang sesuai jadi ngelujar katanya Pak Andi. Nanti kita bahas ya itu. Kalau pencitra Nomor 3 Bu. oh, sebagai teman juga ya memposisikannya. Misalnya Sama Bu lebih ke oh teman. Berarti di sini kebanyakan memposisikan diri itu teman dulu ya, pendekatan secara personal kepada murid ya. Bagaimana kalau murid sudah dekat dengan kita, jadi kalau kita ingin bertanya atau apapun, murid bisa leluasa mengungkapkan dirinya. Nah ini ya posisi kontrolnya, ini ada ciri-cirinya gimana kalau kita sebagai pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan murid. Biasanya kalau menghukum itu langsung mengkritik ya. Kamu kesiangan lagi? Kenapa kamu kesiangan? Terus apa yang kali? Nah, sering nggak Bapak Ibu pernah ada komennya nggak? Lalu itu berarti kalau kata-kata seperti itu berarti sebagai pemukul. Kalau membuat rasa bersalah itu kalian kenapa kayak gitu? Atau kalian tidak kasihan sama ibu? Kalau kalian melakukan itu pernah juga keluar kata-kata itu. Berarti membuat rasa bersalah pada siapa? Kalau teman-teman, ayolah lakukan itu demi ibu. Atau masa kamu nggak mau sih? Nah, itu ada bapak. Berarti kata-katanya itu lebih tidak formal ya. Mungkin kata-kata ya bagaimana layaknya teman. Kalau pemantau itu biasanya gini, suka dijelaskan atau suka ditanya kira-kira kamu kesian itu kesini apa? Gitu. Jadi biasanya saya tidak tahu konsekuensinya. Berarti kamu nanti terlambat juga kan kalau istirahat, karena kamu terlambat masuk kelas, berarti kamu juga terlambat istirahat. Dan mungkin kalau pemantau itu dijelaskan dulu, sama-sama tahu konsekuensinya. Kalau manajer, nah manajer itu menggunakan segitiga restitusi ya, jadi divalidasi dulu. Jadi kalau yang masalah kelas itu yang anak yang Gimana? pagi Ya, terus saya udah memakai segitiga. restitusi. Dengan cara yang pertama ada restitusi itu adalah terus kalian identitas ya. Jadi gimana? Restitusi itu kadang-kadang sudah kita lakukan, hanya Tidak. saja Tidak menyadari. belum tahu teorinya. Teorinya. Seperti tadi, kalau dari Pak Andi, dari Bapak Ibu semuanya dulu, sebetulnya udah masuk ke manajer, cuma belum tahu teman posisi kontrol sebagai teman gimana, manajer gimana. Jadi semuanya bisa dilakukan. Iya. Semua bisa dilakukan. Iya. Semuanya bisa dilakukan, tapi ada yang paling baik. Kata ahli bahwa yang paling baik itu katanya sebagai manajer. Kalau sebagai teman katanya nanti si anak itu jika tidak dibantu atau jika tidak dipenuhi keinginannya, mungkin saja dia akan merasa kecewa pada guru. Kayak begitu. Jadi kalau sebagai teman itu anak itu ya. Jadi si anak itu diberikan kedekatan sehingga pada saat dikecewakan oleh guru dia merasa
tidak menuntut. Tapi kalau manajer itu memunculkan motivasi di dalam dirinya dengan cara menstabilkan identitas dulu, bertanya bahwa kenapa kamu seperti itu, tidak apa-apa, setiap orang itu punya kesalahan, tidak apa-apa loh, setiap orang itu masih benar kayak gitu. Ya, tidak bisa untuk bagian observasi lalu mewawancarai siswa itu sudah masuk manajer. Cuma mungkin solusi kalau manajer itu nanti solusinya itu ada nanti pada saat sudah diketahui alasannya, lalu validasi tindakan, lalu nanti solusinya gimana nanti setelah kamu berbuat seperti itu, kira-kira untuk kondisinya kamu akan melakukan apa? Jadi begitu, jadi ada solusi yang dihasilkan yang munculnya harus dari si anak itu sendiri gitu. Mungkin itu tidak lanjutnya ya. Sedikit berarti jadi ini sebetulnya tidak ada yang salah di posisi kontrol ini, karena saya yakin semua pernah melakukan di posisi ini. Yang paling harus kita lihat dampak kepada muridnya. Ya betul. Kenapa posisi manajer paling baik nanti akan dibahas dulu sih, karena dampaknya nanti si murid bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya, muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Betul. Jadi begitu kenapa manajer itu seperti kata itu katanya yang paling baik dilakukan, karena motivasinya bukan dapat kasih sayang atau perhatian, tapi memang muncul dari dalam diri anak itu sendiri untuk berubah ya. Lanjut, jelasnya? Langsung saja. Ya langsung saja. Di sini ada kasus di mana? Tanggal sendiri ya saya lagi. Ya karena mitigasi mungkin. Di sini kontrol restitusi sudah dilakukan, asliannya oleh Pak Saudara juga ya, Saudara. Saya juga sudah dengan beragam kasus yang dialami oleh Anda, dimulai dari ada tahapan dari restitusi itu, sebenarnya cuma ditampilkan bagaimana tahapannya pada saat kita melakukan restitusi itu. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ini pada saat kita memanggil anak, misalnya, kamu tahu dipanggil di sini, ya Bu, Ibu dapat laporan misalnya kamu sering bolos. Ya Bu, tidak apa-apa, misalnya setiap orang itu pasti punya kesalahan. Jadi kita stabilkan identitas dulu dari yang tidak sukses jadi sukses. Jangan sampai identitas anak itu jadi drop ya, jadi buruk dan negatif gitu. Karena sudah dijudge oleh kita, kamu sebagai seorang yang suka terlambat di sekolah, jadi gitu. Identitasnya jadi identitas tidak sukses gitu kelihatannya. Jadi lalu restitusi kan untungnya ya kalau distabilkan dulu ya sudah kita coba ya kita usahakan kalau dia itu tetap seperti itu telah lagi atau misalkan main bola lagi walaupun kita sudah menstabilkan identitas bahwa tidak langsung mengejudge anak dengan sebutan negatif ya tidak ada perubahan. Tapi ibu sudah memberikan solusi atau cara itu udah solusinya dari ibu dari anak itu. Misalkan yang terus main bola kan sudah diambil. Ya, kenapa main bola? Kosong jamnya. Ada tugas tidak? Sudah ada tapi sudah selesai. Ya, jadi ini bolanya ibu ambil. Menurut kalian sebaiknya diapakan nih? Disimpan di ibu, nanti mau dimainkan di apa? Kita istirahat. Atau buku ibu mau digunting? Ya. Jangan ibu simpan aja, nanti dipakai dia boleh. Gitu. Tapi ternyata begitu lagi. Ternyata si anak itu mulai biasa lagi. Iya betul. Pingsan. Mungkin ada yang mau berpendapat lain bagaimana kalau sudah melakukan segitiga restitusi tapi tetap anak itu melakukan kesalahan yang sama. Kalau menurut saya mungkin segitiga restitusinya belum betul-betul dilaksanakan ya. Yang seperti tadi solusinya, kayaknya dari anak solusinya belum ada gitu. Jadi solusinya bukan
ini bolanya mau dipindahkan silakan, tapi bagaimana supaya kamu tidak main bola saat ada pelajaran belum fix, belum ada solusinya muncul gitu. Oh iya, jadi Gitu. bukan Ya mungkin salah satunya anaknya, karena mungkin kesenangan dia ada mungkin Iya. udah punya kebutuhan atas kesenangan. ya bisa. Terus kemudian dia juga di pekerjaannya sudah beres, apalagi dia butuh kesenangan, akhirnya dia main bola. Jadi solusinya belum muncul kalau menurut saya. Betul ya. Solusinya belum muncul. Jadi si anak itu belum memunculkan solusi dari si anak itu sendiri ya Pak untuk menggantikan rasa senang dia setelah main bola itu ya. Jadi itu mungkin itu yang harus kita mulai coba Bu ya. Gitu. Izin Bu, menambah. Gimana? Boleh? Kebetulan urusannya dengan bola. Ya. Mungkin terkait masalah itu Iya. kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang, dan kebetulan kemarin pas waktu 17-an, acara 17-an kita keliling ke bawah sama Umi. Nah kan panas, ngantri di sana di rumah anak-anak. Terus kalau kita berbicara kayak studi kasus gitu. Nah kasih budak tekil, nah masalah sama Umi dibahas di sana terkait tadi main bola di kelas, di samping tadi jam kosong. Terus yang saya garis bawahi di sini adalah untuk anak-anak yang saya rasa itu mereka kelebihan energi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berbicara sarana, mungkin mereka perlu apa yang namanya arena atau tempat untuk mengeluarkan energi yang berlebih itu. Karena kan kalau misalnya nulis 1 jam 2 jam, tahu sendiri lah kita rasakan dulu sekolah 9 tahun ditambah kuliah SMA, jika kemana nulisnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita berbicara teritorial. Nah, teritorialnya zona yang mereka zona di mana mereka merasa nyaman. Contoh, ruang lingkup kekuasaan mereka, walaupun di sekolah di kelasnya itu ada rajanya juga ya, kita katakan ketika rajanya otomatis keluar ke sana kemari. Nah, di kelas itu yang merupakan zona mereka yang merasa aman, dan zona itu mau bisa masuk kelas 8, kelas 8, namun kelas 7. Ya, jadi otomatis saya mah ini tempatnya di sini. Jadi ketika ada misalkan kesenjangan waktu, tenaga masih banyak, kita berbicara energi di sini, ya di sana dimainkan. Karena lewat pun kalau untuk anak kelas 7, Umi nanya, lewat sini harus isi ya, kalau orang lewat itu berarti zona nyaman mereka tuh lewat bawah. Karena kembali ke materi yang tadi Pak Suntara, mereka cari aman, cari nyaman. Ya, berarti makanya kalau kita berbicara solusi untuk hal tersebut, hendaknya menyediakan ruang secara privasi untuk jenis-jenis siswa, merenang lebih jauh nanti jika kurang asesmen awal pembelajaran, asesmen diagnosis kelak, baru supaya aman di kelas itu supaya naon heula. Misalkan naon ayeuna hobina masalahnya mau murah saraya, dikerjakeun gampang, main bola plastik banyak. Yang PR buat kita lapangan yang sakit itu urusan pembelajaran lagi musik kata orang itu kan. Nah, ayeuna berbicara yang di kelas mau beres. Dek digunting, tinggal dilarang istilahnya warung jualan, tetap mereka sebagai manusia yang unik, mereka sebagai manusia yang berpikir. Ketika saya ingin mengeluarkan kesenangannya, kurang kan misalkan Pak adekku istrinya pulang cuy kumaha ini orang istilahnya di tenaga yang seperti itu kembali itu menjadi sudut pandang orang, kita ambil sudut pandang dari anak-anak. Saya tidak punya wadah untuk mengeluarkan. Akhirnya berbicara kan saya eskul, nunarana eskul diatur, bukan mereka yang membuat aturan. Kalau di kelas bermain bola, ini teritorial saya membuat aturan, saya senang, saya nyaman, energi saya terkeluarkan secara maksimal. Seperti kita mungkin yang saya garis bawahi di sini, secara hak mereka berangkat butuh itu istilahnya momen dimana mengeluarkan energi. Kalau dibilang positif, benar kurang positif, nah lain waktunya, lain tempat. Dibilang negatif, daripada dipendam, daripada dipasang, jadi jerawat atau kumaha, nah benar. Benar, main gitu. Seperti itu yang di pandangan saya terkait masalah. Kalau dibilang masalah istilahnya mereka anak-anak bermain di luar konteks yang seharusnya. Tapi sisi positifnya karena
yang mereka ekspresi yang mereka membuat nyaman di sekolah, yang membuat kadang-kadang kangen ke sekolah dan yang main bola di kelas. Kita kan nggak tahu konteks yang sebenarnya dari hati mereka seperti apa. Mungkin pendapat saya seperti itu. Ya. Jadi siswa berulang-ulang main bola di kelas itu karena tidak terpenuhi, Ya. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya itu apa kesenangan. Sebetulnya Gimana? kayak gimana ya, Kak? Bukan kebutuhan dasar, tapi kalau bicara di ilmu IPA, Ya. di ilmu fisika ya, di ilmu fisika, mungkin ada yang disebut dengan energi. Oh jadi Energi itu dalam definisi energi itu kan, betul ini kalau salah maaf ya Pak, tidak dapat diciptakan tetapi dapat dirubah dalam bentuk lain. sebenarnya Nah ini si siswa itu tadi betul kata Pak Awai, siswa itu mempunyai kelebihan energi nih. ya Kita tadi lihat fasilitas 13 rombel yang kita lihat notabene lapangan satu gitu lah gitu. Iya. Sedangkan semua siswa rata-rata siswa laki-laki itu mungkin juga ada yang semuanya ingin ikutan gitu, karena saya lihat di dalam kelas itu yang main bola itu bukan hanya siswa laki-laki, kadang siswa perempuan juga ikut, karena itu energinya ini. Energinya ini yang belum dia ubah, karena kalau kita larinya mungkin kalau fisika perubahan energi itu bisa jadi energi gerak, energi listrik, energi cahaya, energi panas. kita dirubah ke bagaimana Nah ini itulah mungkin untuk menghabiskannya si siswa ini kita ubah ke dalam energi gerak tadi itu ya. Ya sedang olahraga ini bola kayak gitu, karena kalau di lapangan pada saat jam bisa betul. Jadi kalau tadi betul kata Pak Wai, kalau disebut negatif, disebut positif enggak, disebut negatif juga enggak. Ini hanya sebagai pelepasan saja, pelepasan energi itu lebih cenderung di situ. Oke, setuju sama ini ada pendapat lain. Ini bukan pendapat. Oh yang tanggapan Tadi kita membahasnya kan selalu jadi kita siswa yang selalu jadi yang selalu kita yang selalu objek. Di sini ada nggak kira-kira kalau misalnya belum sampai ke sana ya, ada nggak bagian guru atau bagian sekolah untuk ini masalah teh ada apa sih dengan guru, ada apa sih dengan sekolah gitu, ada nggak di sini nanti kesananya? Untuk ini pasti tidak setuju. Untuk siswa, untuk posisi kontrol guru terhadap siswa. Karena saya suka gini ya, waktu membahas masalah sampah yang Bapak, anak-anak harus buang sampah pada tempatnya. Kita udah ini sekolah udah menggunakan sampah gitu. Udah menyediakan tempat sampah. Cuma berarti kita yang harus ini ya. Karena menjadi tempat sampah itu. Nilai positifnya untuk itu ketika tidak ada main bola, lapangan ada. Jadi solusi itu terpenuhinya dasar kebutuhan manusia itu mungkin bisa juga dipenuhinya dari sekolah dulu ya. Mungkin lebih cenderung lebih gampangnya gini dulu sih. Segala sesuatu itu akan sempurna kalau kita bicara filsafatnya itu ada variabel daminya atau ada variabel pendukungnya, itu aja. Kalau udah variabel pendukungnya yang udah terpenuhi mungkin ya jadi kita kalau sudah memenuhi kebutuhan siswa mungkin ya bukan hanya sekolah aja, tetapi dari gurunya. Dari gurunya juga, dari kitanya juga. Mungkin tadi yang Umi itu kan kita tujuannya ke siswa nih. Nah kata Umi itu apakah hanya siswa saja, tidak dengan gurunya atau dengan sebagai tim manajemen sekolahnya, yaitu pihak sekolah. Nah itu juga mungkin kalau sudah sampai situ betul ya, sampai situ. Cuma kita di sini ini mah yang tadi dari tambahan dari Umi ada enggak gitu. Nah tadi saya tambahin kalau segitiga restitusi ini tercapai harus ada variabel dummy. Kalau dalam bahasa filsafat itu ada variabel tambahan, yang dimana variabel tambahan ini nggak bisa dimasukkan tapi ini sebagai pendamping. Itu aja. Jadi untuk contoh paling gampang lah, jangankan pelajaran kosong gurunya nggak ada, guru telat masuk aja dengan nilai siswa mah duduk di kelas. ya jadi siswa kadang merasa dulu bosan di kelas. Betul. Jadi berisik atau bagaimana untuk mengeluarkan rasa jenuhnya di kelas gitu. Jadi bagaimana tadi yang
Tadi ini dari pembahasan yang memang tidak ada berarti dan yang menunjukkan sekolah itu diguru ya, mau tidak mau gitu. Karena kalau saya ingat begini, saya dulu SMA, kemudian ada guru matematik, guru D. Itu kalau setiap ke kelasnya dia tepat waktu. Saya nggak tahu Bu Dede itu CGP atau dulu nggak ada dia sarjana atau dia PNS, saya nggak tahu. Yang penting dia masuk ke kelas. Pasti tepat waktu ya. Nah, tauladan itu yang sampai sekarang saya ingat. Jadi bagaimana proses itu bisa dilakukan oleh saya sendiri karena dulu ingat ke sana. Saya juga ingat Bu Dede itu PNS, Bu Dede itu golongannya berapa nggak tahu. Yang penting dia pas masuk ke kelas dia tepat waktu. Nah itu yang jadi inspirasi bagi. Nah tauladan inilah yang harus dikembangkan oleh. Jadi ketika dulu anak kita diajar itu, yang ingat di anak kita itu bukan titelnya dia ke masa SPD-nya, atau dia ke masa PNS-nya, atau dia ke masa CGP-nya, bukan, tapi seorang guru yang dengan anak itu dekat, belajarnya itu menyenangkan dan bisa memberikan tauladan yang positif terhadap siswa. Sehingga pas masuk ke kelasnya, ayo bapak saya meninggal ting, bukan masalah contohnya, tapi saya sebagai guru harus memberikan pelayanan terbaik pada siswa. Jadi ketika ada siswa yang enggak, bapak ibu sekalian, nanti ada istilah alfa, beta, gamma ya. Alfa, beta, nanti ada orang yang seperti di atas alfa. Kalau yang alfa itu biasanya kalau ke siswa itu nunjuk, ayo masuk. Kalau yang di atas alfa, nah itu orang tuh hanya sekedar diam saja, terus tangannya matanya gerak, anak sudah set. Itu ada karakter di atas alfa. Jadi kita nggak perlu banyak bicara. Anak-anak masuk jalan, keluar aja dari ruang guru, kemudian anak masih diam aja begini. Udah anak terus pada masuk. Nih ada yang ayo masuk gitu. Nah itu udah ada kelihatan kan. Tapi ada yang siswa di dan Bapak Haryo itu udah beda lagi karakternya seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya ngobrol dengan persis seperti ngobrol dengan, mohon maaf Pak Nasib. Jadi kalian nggak akan lihat orang kalian CGP-nya nggak akan tahu GP, CGP itu nggak akan. Tapi yang dilihat oleh kalian itu kalian ngajar bagus enggak? Kalau saya pernah ngajar Bu Siti Sony, ya, kan ngajar ke bapaknya, pernah kan lihat bapak ngajar? Nah itu memori itu yang diterapkan kepada siswa, nanti siswa ke depan itu bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang kita rasakan. Jadi ngajar ke babari mama, sebab kalau main bola di kelas itu beda lagi. Kita tidak akan setiap waktu ngomong dari yang pasti susah. Tapi bagaimana kita memberikan hal yang positif terhadap siswa. Jadi kalau restitusi itu bagus, kan kuncinya ada di sini. Oh iya. Contoh juga bisa meminimalisir ya terhadap pelanggaran disiplin. Jadi kalau ini memberikan contoh seperti tepat waktu kelas, mungkin meminimalisir adanya jam kosong sehingga siswa itu bermain bola itu masih jeda waktunya ada jeda waktu yang panjang, mungkin ya bisa kita gali bersama bagaimana solusinya. tapi itu targetnya siswa usulan ke kelas. Aplikasi kira-kira kok kalau ada saya ngajar A, tapi di kelas B ada yang itu saya ngajar kelas B. Pelajaran apa, terus kira-kira nih bagaimana supaya kamu tidak keluar, karena kalau kamu keluar nanti mengganggu kelas yang lain belajarnya. Jadi cara berikan solusi kepada siswa yang gitu. Pak kan sudah dikasih tugas, sudah dikasih tugas coba kerjakan. Jadi awas kalau keluar, awas jangan begitu, tapi ini pelajaran apa? Bukunya sudah ada. Kira-kira kamu mau belajar apa? Halamannya berapa? Coba pelajari. Jadi berikan solusi apa?
pilihan-pilihan terhadap siswa. Jadi kayak cuma masuk ke kelas, tapi kita ke kelasnya memberikan solusi biar anak tidak di kelas ya. Iya. Jadi kayak cuma menyuruh anak tidak keluar kelas, tapi ada solusinya biar anak tidak. Dan yakin itu kalau diberikan solusi begitu teh anaknya pasti tidak buatnya hanya 5 menit. Iya. Pasti tidak akan. Kita juga ngajarnya apa? Bolak-balik juga kan kita juga harus ngajar di kelas itu. Tapi minimal anak diberikan solusi, diberikan pilihan supaya anak tidak Iya. kelas apa supaya anak tidak diberikan pemahamannya kalau kamu keluar kelas nanti mengganggu kelas yang lain yang sedang belajar. Jadi dikasih loncatan dulu. Oh saya bukan kalau keluar bukan mengganggu. Jadi diberikan apa tadi ya? Iya. Nilai-nilai kebajikan ya. Iya. Itu mengenai ada permasalahan tadi. Dan yang kedua, langkah institusi itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ini institusi misalnya kalau ada yang salah menstabilkan identitas dia biar bukan identitas yang jelek tapi identitas yang baik atau sukses, lalu kita validasi kamu tindakan kamu itu sudah baik atau tidak. Jadi anak yang memvalidasi tindakannya sudah baik atau tidak. Jadi setelah itu, misalnya kata anak tidak, aku itu bukan perbuatan yang baik. Jadi anak sudah tahu bahwa itu bukan perbuatan yang baik. Setelah itu barulah yang ketiganya menanyakan keyakinannya apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kata anaknya tidak bu. Nah, menurut kamu yang sesuai itu seperti apa? Lalu solusinya untuk permasalahan kamu yang melakukan kesalahan itu mau bagaimana? Jadi begitu ya. Untuk segitiga diskusi tadi. Lanjut. Nah, gimana? Keyakinan kelasnya masing-masing kelas. Berbeda-beda ya. Iya. Terus kalau misalkan saya ada permasalahan dari kelas gimana? Iya. Iya. Mungkin saja bisa, tapi jadi kelas. Iya. Tapi kalau masalah itu terjadinya di kelas lain, Iya. anak saya hanya guru pelajaran hafal gitu ya. Terus ditanya, ternyata tidak ada. Jadi kalau saya lihat dari kasus yang sudah dipelajari dulu, ternyata segitiga solusi itu Pak bukan sama guru bapaknya tapi sama wali kelas dilakukan waktu itu sama walaupun misalnya Bu Susi yang menghadapi permasalahan saat dia belajar Bu Susi, tapi kelasnya adalah kelas yang menurut saya, tapi wali kelas yang menggunakan segitiga solusi itu wali kelas saya yang saya sebagai wali kelas ya Pak waktu itu. Seperti itu Bu Susi ya. Kasusnya seperti Iya. sama Berarti kalau ada teman ya begitu. Misalnya saya mendapat laporan dari Bu Susi dari rumah gitu, jadi Bu Susi lapor dulu wali kelas dan wali kelas ya mengambilnya wali segitiga solusi itu seperti itu. Nah itu adalah materi yang sudah kami pelajari dan sekarang mau sesi dari tadi udah terjawab ya. Sudah terjawab. Jadi ya mau jawab apakah mau ada satu atau dua pertanyaan mungkin? kalau misalkan tadi kan ada Ya sebenarnya tadi misalkan ada masalah dengan bidang studi ya. Terus tapi yang di penyelesaiannya sama wali kelasnya terus penyelesaiannya apa? Iya kan masalah dari Hasilnya anak itu nanti minta maaf. ya mungkin nanti anak solusinya gimana? Saya mau minta maaf pada Bu Susi. Oh nanti dia Ternyata tidak datang. iya nanti solusinya datang dari saya. Jadi kalau dia solusinya minta maaf pada Bu Susi, dia Tapi yang penting mah ada perubahan. Iya. Kalau walaupun dia nggak minta maaf, dia udah berubah itu berarti ya udah. Berarti harus ada sampel Pak, harus ada sampel satu permasalahan yang bisa diselesaikan. Ya kemudian anak itu sadar sendiri, tapi diketahui sama kita itu. oh boleh. Nanti kita pernah tadi belum cari siapa? Tapi gini saja saya mengurusin ya. Perubahan itu bukan artinya kalau saya ya, bukan perubahan gitu ya. Bukan tadinya anaknya yang apa luar biasa kemudian jadi baik ya. Ya ada penurunan kualitas dan kualitas pengetahuan juga itu ya satu perubahan kalau kata saya. Ya benar termasuk ketika saya si Maria ya si Maria Janur itu udah ada sedikit perubahan Pak asalnya aku gitu ya dia terus itu akhirnya sudah
ya, tapi itu belum direstitusi. Itu udah tumbuh sadar sendiri gitu. Kalau kita langsung mungkin Tapi kan prosesnya secara tidak langsung. Iya, iya, Karena restitusi itu tidak harus kaku berurutan 3. iya. Pemahaman anak itu restitusi itu ya anak dipanggil, terus dia menyadari kesalahan dia, kemudian dia dari mengevaluasi ya dan sebagainya sampai dia bisa menyadari apa kesalahan dia. Tapi dengan sendirinya gitu ya, anak itu udah ada motivasi gitu. Ya. Dan setelah itu pertanyaan sih, setelah anak menemukan solusi misalkan meminta maaf, tapi anaknya tidak minta maaf ya, karena dia merasa itu bukan keyakinan dia. Nah kalau balik lagi ke materi Pak Sukandi, Pak Sundar tadi, yang namanya keyakinan itu anak sudah secara secara kesadaran sendiri melakukan gitu lah ya. Misalkan anak sudah tidak buang sampah sembarangan, berarti anak pasti kalau sudah merasa itu merupakan keyakinan diri, dia pasti melakukan. Kalau saya melihat tadi, emang di kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya memang belum ini, keyakinan kelasnya itu masih berbasis baru kesepakatan. Iya, belum tahu ya. Keyakinan diri ya belum dia. Tapi seperti kata Umi tadi juga memang kalau memang mengharapkan anak melaksanakan solusi atas solusinya gitu ya, dan belum muncul ke sana, memang kalau sudah menurun kualitasnya, menurun frekuensinya, itu juga sudah kemajuan ya dari anak. Tapi tetap kita harus mengacu kepada kayaknya untuk menemukan keyakinan bersama. Gampang. Iya betul. Tidak mungkin bapak semester satu semester berarti tidak mungkin. Iya, dan tahun ini kan perubahan itu kan tidak instan Pak ya, bisa instan. Nah kalau misalkan contoh keyakinan diri, saya tidak pandai dengan anak saya yang kalau punya sampah, mau makan di bioskop, permen, kalau masuk kantor itu ada keyakinan saya, kebiasaan saya. Jadi kalau di anak-anak semua kebiasaan yang sudah dilakukan, berarti sudah muncul keyakinan diri. Kalau memang di kelasnya keyakinan dirinya, keyakinannya itu meminta maaf gitu lah. Kalau udah muncul, udah kuat, pasti dia akan melakukannya. Berarti menurut saya belum muncul keyakinan diri, jadi masih kesempatan kelas. Keyakinan dan setia dari kebajikan ya. Tidak tahu. Tapi mungkin ibu bapak sudah melakukan keyakinan kelas di kelas masing-masing? Belum. Belum. Setelah itu, Ya, kesepakatan kelasnya gimana? Enggak, beda-beda kan itu bisa dari pendapat anak. Dari kalau kita ada aturan gini dan kelasnya masing-masing harus ke situ. jadi awalnya itu dari peraturan tata tertib sekolah, jadi diambil. Nah kalau di kelas 9 amat, anak-anaknya udah hidup, udah buang soal pada tempatnya, nggak usah ada kesepakatan mesti lagi di kelas, karena udah ada keyakinan. Jadi kalau ada keyakinan nggak usah ditulis kan ya, ya itu udah keyakinan. Tapi yang dibutuhkan di kelas itu untuk kelas 9 apa? Misalkan tadi saling informasi. Ya, jadi awalnya memang dari apa? Dari tata tertib sekolah, dari peraturan sekolah. Kalau muncul dari anaknya, misalkan boleh makan minum sambil belajar, kan kita nggak biasa begitu ya, tidak sepakat. Jadi jangan muncul dari anak secara utuh, tapi diturunkan dari peraturan sekolah. Kemudian juga belajar waktu mengerti kelas kita tes diatur dari kelas yang sudah ada. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita ambil gitu. Jadi sama-sama bisa dijujur. Lalu kita cari contoh tindakan mana yang sesuai, yang seperti dan tidak seperti nilai kebajikan itu. Nah itulah yang bisa kita tuliskan dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Dan mungkin jangan terlalu banyak keyakinan. Iya betul. Juga tingkat nanti kita bisa. Jadi kalau sedikit mah kita gampang ngingetinnya. Kita tenang jujur, kita gampang ngingetinnya nanti dari guru-gurunya. Dan kalau bisa juga ditulis keyakinan kelas di masing-masing kelas. Karena walaupun mungkin Bu Susi bukan wali kelas 9A, tapi kita lihat keyakinan kesepakatan kelasnya itu, mungkin nanti dia bisa mengingatkan gitu. Iya begitu. Ya ibu bapak mari kita belajar buat keyakinan kelas. Terus tadi kata Bu Susi, apakah mau kita sampel untuk membuka shifting institusi? Sampel pada siswa kita? Ya, Misalkan sekarang mungkin ada siswa yang tumbuh dari diri dia
ya. Saya berhasil lagi Pak. Mungkin nanti misalkan Bu Susi atau Bu Lucy atau yang lain ketika mendapatkan sebuah kasus dan melakukan segitiga restitusi, nanti bisa share ini. Saya rasa ya di praktek baik lah nanti saya pada kesempatan berikutnya lah bisa lah. Iya. Jadi gitu ya. Kalau mau ditulis di jurnal boleh, nanti bisa dibuat baca oleh guru-guru yang lain. Iya. Hasilnya seperti apa? Ya, jika wali kelasnya nanti mendapatkan siswa yang mungkin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sistem positif ya, bisa melakukan praktek segitiga restitusi, sama-sama bisa kolaborasi ya dengan saya dengan saudara Pak Dian juga Bu Susi nanti bagaimana melakukan segitiga restitusi dan kita lihat perubahannya seperti apa ke depannya ya. Saya juga penasaran segitiga restitusi itu akan seperti para ahli berdampak yang lama katanya karena solusinya berasal dari siswa itu sendiri gitu. Ya begitu aja Pak Saudara, mungkin ada yang jawab? Udah? Sudah cukup ya? Sudah habis energinya, sudah tidak berlebih lagi energinya? Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Guru, dan Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif dari saya dan Pak Saudara. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf sekalian bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian seminasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.